Hai, perkenalkan saya Sophia Martina Banjarnahor dari kelompok 11. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Ramadhani Hermawan. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng kelas siang, jurusan akuntansi. Saya kelompok 11 Manajemen Bisnis Strategik. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Khalik Tobuyan Sari Lubis. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng Jakarta. Saya dari kelompok 11 MBS Manajemen Bisnis Strategi. Ya, terus tonton video kami, like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Thank you. Saya Muhammad Doni dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Biaya Strategik, mau menyampaikan makalah kelompok kita yaitu tentang balance scorecard. Ya. Di sini ada pemaparan yaitu tentang balance scorecard. Yang pertama yaitu adalah suatu metode atau strategi untuk menentukan bagaimana menentukan tujuan target yang akan diterapkan dengan menggunakan balance scorecard strategi. Jadi kita akan mengupas bagaimana caranya membuat sebuah balance scorecard untuk perusahaan. Ya. Yang pertama yaitu di dalam balance scorecard sendiri yaitu ada 4 perspektif yang harus digunakan, yaitu yang pertama yaitu perspektif finansial, yang kedua internal proses, yang ketiga learning and growth, yang keempat yaitu customer. Dari keempat perspektif yang tertera di papan ini semuanya harus berimbang, di mana tujuannya yaitu membalanskan atau menyeimbangkan, yaitu dari sisi keuangan disimbangkan dengan dari sisi non keuangan dan lain sebagainya, harus sehingga tercipta sebuah balance scorecard. Ya. Kita akan kupas yang pertama yaitu tentang finansial. Di dalam finansial ini terdapat dua ukuran yang digunakan, yaitu satu performa keuangan, yang kedua yaitu efektivitas pemakaian dari sumber daya tersebut. Yang pertama yaitu performa keuangan, sebagai contohnya yaitu bagaimana cara kita menentukan target omset di tahun depan kita bisa naik 100% dari tahun sekarang ini. Dari situ kita bisa membreakdown cara-cara yang dilakukan bagaimana omset tersebut bisa naik 100%. Salah satunya itu dengan cara meningkatkan penjualan, menambah marketing, menambah market share, mencari customer baru, ataupun dengan strategi yang lainnya. Performa keuangan yang dua yaitu salah satunya contohnya yaitu dengan meningkatkan profit sebesar 50%. Dari omset tadi, apakah benar perusahaan Bapak Ibu itu naik sebesar profitnya bisa naik 100%? Benar, sales naik 100%, akan tetapi apakah profitnya juga naik? Ternyata enggak. Jadi kan nanti juga sia-sia. Mengapain dinaikkan salesnya tapi profitnya enggak ada, ataupun naik tapi cuma 10% padahal kenaikan salesnya 100%. Dari sini bisa ditentukan tata cara meningkatkan profit tersebut diiringi dengan peningkatan sales, atau bisa dirumuskan bagaimana mencari minimal dari profit tersebut harus tercapai berapa persen. Yang ketiga yaitu penyebaran customer sampai ke 50% wilayah Indonesia. Di sini peningkatan sales atau omset juga didukung oleh pencarian customer tersebut. Ya, bisa dirumuskan strateginya. Yang kedua yaitu efektivitas pemakaian sumber daya. Di sini harus dianalisa seberapa efektifkah biaya marketing naik sebesar 50%. Seandainya biaya marketing dalam perusahaan Bapak Ibu itu naik 50%, bisa dihitung apakah efeknya itu kenaikan omset atau kenaikan sales ataupun kenaikan profit. Dari sini bisa dihitung performa keuangan yang terjadi. Yang kedua yaitu profit bisa di breakdown, bisa per departemen, per PIC, ataupun bahkan per produk. Caranya banyak macamnya Bapak Ibu ya. Dari sini tata cara costing sudah terdapat, yaitu bisa menggunakan traditional costing ataupun activity based costing. Di sini bisa nanti diklasifikasi berapa profit yang didapat masing-masing departemen, ataupun berapa profit masing-masing PIC yang dihasilkan, ataupun bahkan profit per produk yang nanti bisa ditetapkan tujuan atau peningkatan dari masing-masing profit tersebut. Tata caranya nanti bisa digunakan salah satu metode costing. Banyak metode costing sebenarnya. Mungkin sebagai contohnya yaitu mungkin traditional costing ataupun activity based costing. Berikutnya
yaitu perspektif berikutnya yaitu internal proses. Di sini terdapat dua alat ukur juga, yaitu efisiensi dan quality. Contohnya yaitu di dalam internal proses dalam perusahaan Bapak Ibu, mungkin dalam suatu perusahaan manufaktur efisiensi penggunaan mesin meningkat 200%. Sebagai contohnya, kapasitas sebuah mesin sebenarnya sudah bisa diprediksi. Dari situ apakah perusahaan kita sudah memaksimalkan seluruh kapasitas mesin yang ada di sebuah perusahaan Bapak Ibu? Bisa dianalisa kenapa kok nggak bisa maksimal. Mungkin sebuah mesin bisa menghasilkan produk dalam 1 jam sebesar 200 produk, akan tetapi selama ini cuma menghasilkan 50 produk. Dicari penyebabnya kenapa, apakah mungkin penyebabnya dari bahan baku, atau apakah dari SDM-nya, atau dari kendala-kendala yang lain, dari sistem dan prosedurnya, sehingga bisa tercipta kapasitas maksimal itu sebuah mesin bisa meningkat dan bahkan mungkin bisa ditingkatkan lagi sesuai target dari kapasitas tersebut. Yang kedua, contohnya yaitu ruang kosong menurun 50%. Mungkin Bapak Ibu tahu sebuah perusahaan apabila contohnya perusahaan manufaktur ada shelter yang menganggur ataupun bahkan stockyard yang menganggur. Kenapa kok ini menganggur? Ya karena produksinya nggak ada. Karena nggak ada, kenapa nggak ada? Karena salesnya, kontraknya nggak ada. Dari situ bisa di breakdown lagi. Apabila semuanya sudah diefektifkan, bangunan tersebut sebenarnya tujuan di sini efisiensi itu sebenarnya bisa dilihat dari sisi fixed cost. Jadi seberapa besar fixed cost yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode itu dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satu contohnya itu mesin, ruang kosong, atau mungkin secara fixed cost secara biaya pegawai yaitu jam kerja lembur menurun 50%, ya. Karena fixed cost perusahaan membayar biaya pegawai itu sudah fix 1 bulan berapa, gajinya berapa, akan tetapi output selama ini masih didukung oleh jam kerja lembur. Bagaimana misalkan jam kerja lembur itu bisa dihilangkan, tapi dengan jam kerja biaya pegawai yang sudah difikkan selama 1 bulan berapa itu, tapi bisa menghasilkan output yang maksimal. Yang kedua yaitu quality. Contohnya produk yang gagal ataupun yang ditolak konsumen atau retur turun 50%. Di sini juga meningkatkan, bisa diketahui apa kualitas dari produk kita tersebut. Yang kedua, garansi produk ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Kalau orang kita sudah berani mengasih garansi, selama ini kita garansi selama 1 tahun, kita tingkatkan 2 tahun misalkan, pasti customer akan lebih percaya dan memilih produk kita. Sebagai contohnya mungkin ada perusahaan bola lampu yang kemarin Osram itu saya pernah lihat garansi seumur hidup, ya seperti itu. Tapi sekarang pabriknya malah tutup, nggak tahu. Salah satunya mungkin karena mereka garansi seumur hidup, begitu rusak mereka nggak beli lagi. Dan perusahaan dapat dari mana? Nah, faktor-faktor itu harus dipertimbangkan. Jangan hanya ditingkatkan menjadi 2 kali lipat, tetapi tidak menguntungkan perusahaan. Berikutnya yaitu perspektif yang ketiga, yaitu tentang learning dan growth. Ada 2 ukuran yang digunakan, yaitu human capital dan infrastructure dan teknologi. Dari human capital ini kita dapat menilai, kita tentukan berapa turnover karyawan, kita tentukan targetnya turnover karyawan untuk tahun depan harus menurun sebesar 50%. Kenapa dari sini kita bisa menilai kinerja sebuah perusahaan? Semakin sering turnover bahkan sampai 80%, gimana perusahaan mau maju? Cuma mikir turnover dan nggak bisa maju. Makanya segera ditargetkan untuk turnover karyawan itu bisa mungkin menurun dan dari tahun ke tahun. Yang kedua, KPI karyawan mendapatkan nilai 4 minimal. Dalam skala 1 sampai 5, KPI tersebut mendapatkan nilai 4. Jadi nanti tentang tata cara penentuan KPI itu bagaimana, apa saja yang harus ditentukan dalam KPI itu apa saja, dan apa saja metode-metodenya, semua di breakdown sampai mengerucut tujuan KPI tersebut akhirnya bisa mendapatkan nilai 4. Yang ketiga yaitu jatah cuti karyawan yang harus diambil minimal 90%. Mengapa kok ini saya masukkan di sini? Di sini bisa disimpulkan apabila sebuah perusahaan bisa memaksimalkan kinerjanya, baik itu dari sisi sales, produksi, atau bahkan dari sisi keuangan, dan apabila sebuah karyawan itu sudah dapat mendapatkan jatah cuti tahunan dan dia bisa mengambil semuanya bahkan 100%, itu bisa tercermin bahwa
perusahaan itu manajemennya sudah bagus, kesejahteraan karyawannya sudah bagus, dan apabila karyawan bisa merasakan nyaman, sejahtera, bisa menikmati cuti, otomatis produktivitas meningkat. Ya. Yang berikutnya yaitu tentang infrastruktur dan teknologi. Di sini perusahaan harus bisa memaksimalkan peran dari IT tersebut, infrastruktur dan teknologi. Satunya yaitu contohnya kita menetapkan berapa lead customer dari online marketing meningkat 50%. Jadi misalkan kita punya produk yang harus melalui buka toko ataupun buka show sewa tempat yang mana, selain itu kita bisa juga memaksimalkan pemasaran melalui online marketing, salah satunya lewat Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Karena di situ sudah tercipta bisa mereduce biaya sewa tempat, biaya lain-lain yang itu nanti bisa digunakan untuk penambahan faktor instrumen keuangan yang tadi. Berikutnya, berapa mobile application yang sudah di-download meningkat 200%. Dari pengguna tersebut kita bisa mencerminkan strategi marketing bisa tercipta, bisa dilihat apabila kita mempunyai sebuah mobile application sudah digunakan dan diinstal oleh para pengguna berapa, kita harus menetapkan target dari 200% dari tahun sekarang. Berikutnya, customer process sudah melalui aplikasi online meningkat 50%. Customer evaluation sudah melalui aplikasi online. Ini begini ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi online itu kan fungsinya untuk meminimalkan sewa, sebenarnya sewa tempat atau bangunan atau sebuah tempat lokasi di mana lokasi itu sebenarnya tidak perlu digunakan apabila masing-masing customer itu bisa berinteraksi melalui online. Kita sendiri pun tidak harus berada di sebuah kantor atau mana, sepanjang kita bisa memanage aplikasi online tersebut dan memaksimalkan, bisa mereduce semua biaya-biaya yang ada dan bahkan biaya iklan pun bisa kita tingkatkan melalui aplikasi online tersebut. Dan yang keempat, perspektif keempat berikutnya yaitu dari sisi customer. Ya, ini perspektif yang keempat, bagaimana kita menentukan balance scorecard. Yang pertama yaitu customer value dan satisfaction dan retention. Yang pertama tentang customer value yaitu peningkatan brand minded customer meningkat 50%. Kedatangan tamu family meningkat 50%. Di sini kita akan menceritakan tentang nilai-nilai apa yang terdapat dalam sebuah customer kita itu ya. Jadi contohnya mungkin seperti ini. Kita menetapkan target untuk sebuah rumah makan. Ini rumah makan konsep saya itu sebenarnya rumah makan untuk keluarga. Mau saya kasih band, mau saya kasih tempat merokok, mau saya kasih pemandu lagu mungkin. Apakah mungkin ini tamu family ini tercapai? Ya nggak mungkin. Jadi sebisa mungkin nilai-nilai atas customer kita itu bisa kita identifikasi sehingga bisa membentuk produk apa yang akan kita sediakan, penunjang-penunjang apa yang akan kita sediakan. Dari situ tercipta customer value atas customer kita. Yang kedua yaitu satisfaction dan retention. Salah satu contohnya penetapan komplain customer menurun 50%. Itu jelas sudah bisa jelas sekali. Yang kedua, peningkatan customer netral 100%, yaitu customer yang memang benar-benar nol, dia tidak tahu dan akhirnya mereka mau menggunakan produk kita. Itu istilahnya kita tidak ada istilah dari komposisi pesaing dia tidak punya pengetahuan, dari sisi kita tidak punya pengetahuan, akhirnya dia mengenal produk kita, akhirnya dia mau memakai produk kita. Yang kedua, yang ketiga itu rata-rata masa kontrak customer meningkat 100%. Dari sini kepuasan kalau customer kita meningkat 100% di tahun berikutnya, berarti customer tersebut merasakan kepuasan atas produk yang kita tercapai. Mungkin tercipta di program customer get customer contohnya, yaitu apabila customer mencari customer lagi atas referensi dia, berarti kita punya keyakinan bahwa produk kita itu sebenarnya diterima oleh customer tersebut sehingga dia berani mereferensikan produk kita ke teman-temannya atau bahkan ke yang lain. Itu sebenarnya sudah dipakai di sistem MLM seperti contohnya GNI, ya jenis itu. Cuman kita kepuasan satisfaction ini sangat menentukan apabila produk kita bukan produk MLM tersebut. Contoh berikutnya yaitu program repeat order atau RO meningkat 50% dari tahun sekarang. Pengguna kita atau mungkin dalam hal pengguna jasa atau bahkan produk, pembeli kita adalah pembeli yang loyal, berarti kita bisa memetakan sejauh mana kepuasan konsumen atau customer kita terhadap produk yang
kita suguhkan, entah itu produk berupa barang, jasa, ataupun yang lain. Ya. Demikian Bapak Ibu semua, teman-teman semua, demikian penjelasan dari saya mewakili kelompok saya, kelompok 11, mata kuliah Manajemen Biaya Strategik dari Universitas Mercu Buana. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Demikian vlog dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, gimana udah nonton video kami dari kelompok 11 Manajemen Bisnis Strategi? Kalau misalkan kalian suka, like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Thank you.